Selamat siang anak-anak. Siang, Guru. Masih semangat belajarnya? Masih. Kalau misalnya ibu bilang semangat, kalian bilang sehat luar biasa. Bisa? Bisa. Semangat anak-anak. Sehat luar biasa. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, ibu akan pimpin doa terlebih dahulu ya. Posisi yang sempurna. Sudah? Pejamkan mata, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sebelum ibu lanjut, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada teman-temannya yang tidak sekolah? Ada. Siapa aja? Absen 2, Bu. Absen 2. Absen 4. Absen 4. Berarti 2 orang aja ya? Iya. Baik, pada hari ini ibu akan mengajarkan kalian materi seni budaya, yaitu keanekaragaman budaya Indonesia. Sebelum ibu lanjut, apa kalian sudah pernah dengar apa itu keanekaragaman budaya Indonesia? Belum. Jadi ibu akan menjelaskan sekarang ya. Iya, Ibu. Jadi pengertian dari keanekaragaman budaya itu adalah kondisi di mana suatu wilayah memiliki berbagai jenis budaya seperti adat istiadat, bahasa, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 1.300 suku bangsa. Inilah sebabnya Indonesia disebut negara yang kaya akan budaya. Nah, ini ada manfaat dan pengertian pentingnya menghargai budaya. Nah, manfaat keanekaragaman budaya yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi dan persatuan. Dan yang kedua, menjadi daya tarik wisata. Dan yang ketiga, memperkaya identitas nasional. Dan yang keempat, sumber inspirasi dalam berkarya seni. Nah, mengapa harus menghargai budaya? Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan di PPT? Silahkan ya sih. Jadi mengapa harus menghargai budaya? Yang pertama yaitu ada budaya adalah warisan leluhur. Yang kedua ada budaya memperkuat identitas bangsa. Yang ketiga ada budaya mempererat hubungan antar masyarakat. Yang terakhir ada budaya adalah aset bangsa yang harus dijaga agar tidak punah. Baik, terima kasih untuk Elsie. Mari kita beri tepuk tangan buat temannya ya. Nah, selanjutnya kita ke materi contoh keanekaragaman budaya daerah di Indonesia. Nah, keanekaragaman budaya di daerah Indonesia itu terdiri dari daerah dan pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan seni tradisional. Nah, ini ibu kasih contoh Pulau Bali. Nah, Pulau Bali pakaian adatnya itu ada payasagung. Dan rumah adatnya ada rumah gapura. Senjata tradisionalnya ada keris dan seni tradisionalnya itu adalah tari kecak. Nanti simak ya, nanti ibu akan suruh kalian untuk maju ke depan. Kayak Sunda. Jadi ini ada Pulau Jawa Barat. Pakaian adatnya ada kebaya Sunda, rumah adatnya rumah julang ngapak, dan senjata tradisionalnya itu kujang, dan seni tradisionalnya musik angklung. Selanjutnya ada Pulau Yogyakarta, yaitu pakaian adatnya surjana dan beskap. Selanjutnya rumah adatnya ada joglo, dan senjata tradisionalnya ada keris, dan seni tradisionalnya ada batik. Nah, siapa yang bisa, tadi kan sudah ibu jelaskan. Sekarang siapa yang bisa maju ke depan untuk menuliskan di papan
menuliskan di papan Mau ibu ini. daerah, nama daerahnya, ada yang mau ke depan? Ibu, ya silakan. Oke, ibu. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rencani, bisa dipanggil Rencani. Tolong pinjam penghapus dong. Udah, ibu. Sudah, baik. Jadi jawabannya betul ya. Tepuk tangan buat teman-temannya. Untuk satu orang, siapa? Elsie, Iya, silakan. ibu. Gini. Ini terkait penghapus. Terima kasih, Ibu. Ini sih. Terima kasih Elsie. Jadi jawaban dari Elsie benar ya. Nanti kalian pelajari lagi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan memberikan sebuah video. Beragam kebudayaan. Apa terlihat? Terlihat, Ibu. Baik, jadi simak video ini ya. Asal Iya. provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau.
terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana? Nah, jadi itulah tadi sekilas video yang dapat Ibu paparkan ke kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok, mari kita speaking terlebih dahulu ya. Nanti Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan Ibu bilang ber satu kali, kalian menoleh ke kanan, kalian bilang ber dua kali, kalian menoleh ke kanan, ber dan menoleh ke kiri, bilang kata ber. Nah, kalau misalkan Ibu bilang ber tiga kali, kalian menoleh ke kanan, katakan ber, dan ke depan katakan ber, dan ke kiri katakan ber. Nah, kalau misalkan Ibu berkali-kali, kalian bilang ber, ciki, ber, gitu ya. Apa sudah ngerti? Elsie? Mengerti Ibu, sorry Ibu. Oke, Ibu coba ya. Ber satu kali. Ber. Kita ulang ya. Ber satu kali. Ber. Ber dua kali. Ber. Ber tiga kali. Ber. Berkali-kali. Ciki, ber. Ulang lagi sekali ya. Ber satu kali. Ber dua kali.
kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi di sini karena ada 10 orang, jadi Ibu bagi 2 menjadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Iya, Ibu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Tolong dikerjakan, nggak ada yang ribut. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Apa sudah selesai? Belum Bu? Lagi selfie, Ibu. Ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, tolong hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan ya. Sudah? Jadi sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau maju ke depan nggak perwakilan kelompoknya? Silahkan ya. Perkenalkan diri. Baik, Bu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsie Zeniani dari kelompok 1. Itu aja ya. Ya, silakan. Nah, jadi kelompok 1 memilih daerah Bali. Jadi pakaian adatnya itu payas agung, rumah adatnya itu gapura atau puri, senjatanya itu keris. Diskusikan dengan kelompok mengenai keanekaragaman budaya yang ada di daerah kalian, yaitu Nyepi dan Moprani. Jadi buatlah kesimpulan mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman budaya
Jadi kesimpulannya yaitu membangun budaya dan bangsa yang kuat dan harmonis. Itu aja Ibu. Jadi jawaban dari situ benar ya. Terima kasih. Kembali ke tempatnya. Baik, karena itu tadi. Nah, sekarang Ibu berikan tugas di rumah. Jadi Ibu berikan kalian tugas untuk membuat karya seni batik ya. Ya Ibu. Dikumpul kapan Ibu? Dikumpul minggu depan. Isi diwarnai nggak Ibu? Isi ya, jadi tugasnya ini isi diwarnai sesuai keinginan kalian. Nah, di sini kan udah ada contohnya. Ya. Kalian bebas mau buat yang mana ya, atau kalian mau berkreasi dari inspirasi kalian sendiri boleh ya. Tidak harus seperti ini. Nah, jadi karena ini sudah jam pulang, jadi Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Diingatkan kembali untuk tugasnya itu dikumpul minggu depan. Sudah diwarnai ya. Ya Ibu. Nah, kemudian sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Tolong untuk Swastika pimpin doanya. Sebelum akhir pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Swastika. Jadi selamat siang dan Ibu tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi.